Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL 4, yaitu Jasa Pembuatan Video dan Animasi. Pada video ini kami akan mempresentasikan judul proyek kami, yaitu Jasa Pembuatan Video dan Animasi. Jadi deskripsi proyek singkat kami adalah di mana kami membuat proyek, yaitu berupa website jasa pembuatan video dan animasi, meliputi seller dan buyer. Kami menamakan website kami yaitu Glimpse. Manajer proyek kami yaitu Pak Muhammad Idris, dan saya sendiri sebagai ketua Farhan Ramadan, Rizky Ahmad Firnadi, Michael Lee, Asri, dan Watoli. Ini adalah alur kerja kami atau workflow, bisa disebut juga dengan history. Dimulai dari perencanaan dari tanggal 31 Agustus, kami menyusun laporan RPP, lanjut merancang proyek plan, lanjut kami membuat flowchart, merancang algoritma aplikasi dengan flowchart. Dilanjutkan dengan wireframe, yaitu merancang wireframe UI aplikasi. Dilanjutkan dengan menyusun laporan ATS sampai pada tanggal 12 Oktober. Perkenalkan, nama saya Michael Lee. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pembuatan aplikasi. Flowchart yang pertama itu flowchart buyer. Pada fitur pertamanya itu ada kategori service, di mana buyer dapat melihat jenis jasa yang dibutuhkan. Lalu ada fitur view service description untuk melihat jasa, deskripsi jasa. Lalu searching service untuk mencari nama jasa. Selanjutnya ada order service untuk memesan jasa yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembayaran online. Lalu akan mengkontak seller untuk menerima hasil jasa. Fitur selanjutnya ada kontak seller untuk berkomunikasi dengan seller. Lalu ada fitur help dan support untuk memberikan informasi atau dukungan. Dan yang terakhir itu logout. Selanjutnya ada flowchart seller. Yang pertama itu ada kategori service. Yang kedua ada fitur profile. Dan yang ketiga itu ada add your service atau menambahkan jasa, order dan inbox untuk berkomunikasi dengan buyer, earning atau pendapatan untuk mencairkan pendapatan atau dana. Lalu yang terakhir ada help dan support untuk memberikan informasi atau bantuan. Terakhir ada flowchart administrator, dimulai dari dashboard, lalu lanjut ke manage seller. Di dalam manage seller ada fitur Benhaser, show information untuk menampilkan informasi dari akun, pengeditan jasa, dan konfirmasi transaksi. Dan di manage buyer ada fitur kontak feedback berupa keluhan-keluhan dari buyer, dan sisa dari fiturnya kurang lebih sama. Baik, perkenalkan saya Asri Duyanti Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan alasan kami memilih judul video dan animasi. Video animasi adalah salah satu media hiburan sekaligus menginspirasi anak-anak milenial, dan video animasi ini juga banyak dibutuhkan untuk periklanan pada perusahaan. Berikut data-data dari tahun ke tahun tentang video animasi. Any kind of video, yaitu dari tahun ke tahunnya naik 1,0%. Nama saya Watu Aji. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan kameranya karena ada sedikit kendala. Oke, selanjutnya editor dan pendukung lainnya, yaitu VS Code. VS Code itu sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft XMPP untuk mengelola server lokal. Draw.io memungkinkan kita pembuatan diagram alur. Figma, desain berbasis cloud. Microsoft Word, aplikasi pengolahan data. Microsoft PowerPoint, perangkat guna presentasi. Baik, di sini apa yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan proyek? Berikut penjelasannya, yaitu ada pembelajaran tentang dasar pemrograman. Di sini kami belajar tentang bagaimana cara mempelajari algoritma dengan menggunakan flowchart. Lalu, pengantar teknologi informasi. Di sini kami mempelajari mendefinisikan peran dari PPT, misalnya membuat PowerPoint. Selanjutnya ada dasar pemrograman web. Dan di sini kami mempelajari tentang bagaimana merancang dan mengimplementasikan database serta tabel yang diperlukan untuk menggunakan MySQL.
Oke, perkenalkan saya Rizky Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari websitenya atau tampilan dari websitenya. Yang pertama itu ada dashboard, seller profile, buyer, homepage, payment method, dan cara berkomunikasinya. Selanjutnya. Next. Oke, untuk tampilan aplikasi seperti ini. Yang pertama itu ada tampilan awalnya, di mana saat kalian mencari websitenya itulah yang akan muncul. Terus ada daftar dan login. Lanjutkan. Ini adalah homepage-nya website kami. Di situ terletak dashboard untuk home, kategori, service, dan navigasi bar. Dan juga sosial media kami dan kontak. Nah, untuk yang ini adalah profil seorang seller, di mana seorang seller itu bisa melihat orderannya ada berapa gitu. Terus ada profilnya seorang buyer, di mana dia bisa melihat riwayat dia pembeliannya, di mana itu udah di cancel dia kah, atau udah selesai, atau masih proses. Terus ini tuh kayak tampilan seorang seller tapi POV-nya dari seorang buyer, di mana jika kalian tertarik dengan si seller tersebut, kalian bisa langsung mengontaknya dan juga memesannya. Dan ini untuk cara pembayarannya. Oke, untuk pembagian pekerjaan di sini itu sebenarnya kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi nggak ada yang betul-betul sendiri gitu mengerjakannya. Tapi untuk bertanggung jawabnya tetap sendiri. Contoh kayak pembuat RPP dan laporan RPP itu yang bertanggung jawab Farhan, walaupun dikerjakan dengan saya, Mikel, Fato Aji, dan mungkin Asri. Rencana tahapan selanjutnya setelah ATS, yaitu kami akan mengimplementasikan antarmuka, HTML dan CSS, mengimplementasikan MySQL, autentikasi pendukung, barang atau jasa pendukung, fitur-fiturnya, fitur pembayaran pendukung, dan menguji aplikasi kami. Sekianlah presentasi proyek kami. Kami harap ke depannya semoga proyek kami ini dapat tercapai dan diberi kemudahan dalam mencapainya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.